Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini akan dilanjutkan mentoring ya. Mentoring untuk bagaimana cara membuat app bundle, kemudian sehingga dapat diupload di Firestore, diupload di mohon maaf di Google Play Store. Nah, tahapannya untuk melakukan deploy Flutter nanti akan diberikan di modul kali ini, gitu. Jadi bisa dibolak-balik urutannya. Yang paling penting itu kita memerlukan dua hal, yaitu di sini adalah Google Play Store untuk mengupload atau tempat mengupload dari app bundle kita atau APK. Kemudian kita memerlukan APK atau app bundle yang akan diupload ke Play Store. Nah, untuk ke Play Store sendiri, ini bisa dilihat di sini ya. Nah, ini untuk ke Play Store. Jadi untuk ke Play Store, kalian harus daftar ya. Daftar, kemudian nanti kalian diperlukan untuk membayar yaitu $25 gitu. Untuk linknya link untuk registration ini ada di sini, tapi untuk step-stepnya ada di modul juga. Ini cuplikannya. Nah, ini untuk ke Play Store ya. Jadi ada sign up Google Play Developer Account, kemudian harus menerima. Jadi kalau kita nggak menerima agreement ya, kita nggak bisa daftar ke Play Store, kemudian pay registration fee, kemudian kita melengkapi akun yang akun kita gitu. Kemudian ini untuk membayarnya yaitu $25 one time. Kalau untuk Play Store itu satu kali saja. Satu kali saja itu $25. Nah, kita bisa pakai credit card atau pakai Visa atau pakai Mastercard gitu. Nah, linknya kalau misalnya kita mau login ke Play Store ya, karena saya sudah daftar. Sebentar, step-stepnya itu linknya ada di, coba saya lihatkan linknya. Ini sepertinya. Oh, ada. Ini bahasa Indonesianya ya. Dan seterusnya ya. Atau langsung dimulai di sini karena saya sudah mendaftar ya di sini. Nah, ke Google Play Console kita. Ini Play Console-nya ya. Kalau kalian kemarin kan bisa mungkin buka Firebase Console. Kalau ini Google Play Console. Ini saya pakai akun Gmail. Ini akun sudah lama ini saya. Tetap saya bayarnya dulu $25, tapi mungkin $25 sekarang sama dulu berbeda ya karena kursnya ya. Nah, ini akun saya. Saya sudah upload beberapa aplikasi, akan tetapi dari terakhir saya upload, nah ini Google Play Console saya,
ini sudah diaktif semua atau diinaktifkan oleh Google. Jadi kalau misalnya untuk aplikasi itu harus diupdate ya. Jadi ada beberapa polisi atau kebijakan oleh Google itu misalnya kebijakan apa gitu. Biasanya saya baca di email tapi nggak begitu saya hiraukan. Jadi aplikasi saya ya di remove gitu. Jadi harus misalnya menambahkan sesuatu harus diupdate aplikasinya tapi nggak saya update, akhirnya di remove oleh Google. Kalau remove gini nggak apa-apa. Kalau suspend, ini suspend berarti ada apa itu namanya, copyright yang dilanggar gitu. Jadi di dalam Play Store atau di dalam publish ya, ketika publish ke publik itu tidak ada trademark ya, ada TOS atau term of service atau ada rule lah atau ada agreement yang harus dipatuhi oleh developer atau pengembang atau pemilik akun. Nah, jadi misalnya ada gambar yang diambil dari Google, itu kalau free copyright ya boleh. Kalau misalnya menggunakan copyright treatment tertentu, kalian mungkin makanan, apa ada trademarknya, terus kalian ambil, terus film-film Disney kayak gitu atau apa, film-film mungkin Marvel dan seterusnya, itu kalau ada copyright-nya terus kalian gunakan trademark tersebut, tulisannya kalian taruh di aplikasi kalian, itu aplikasi kalian bisa di-suspend. Atau kalau suspend tuh kalau ada iklannya biasanya ya. Kalau atau ada ininya ya di-remove oleh Google gitu. Jadi nggak bisa kalian pakai trademarknya orang lain tanpa ada kerjasama. Atau bahkan gambar seperti itu. Nah, ini Google Play Store-nya. Nah, kemudian untuk Google Play Store, ini berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang berkecimpung di apa ya, Play Store ini, maksudnya dia itu membuat memang Play Store ini digunakan untuk mencari atau memonetize atau untuk mencari uang ya, untuk memonetize aplikasinya ya menggunakan iklan tersebut. Nah, mereka sangat hati-hati membuka Google Play Store ini. Akun ini sangat hati-hati dibuka. Kenapa? Tidak, misalnya tidak dibuka di tempat umum atau di jaringan yang umum. Jaringan yang umum itu maksudnya misalnya di WiFi umum, WiFi publik, atau ya intinya ada WiFi yang umum dipakai lah gitu. Jadi Play Store ini kalau bisa supaya tidak disebut dengan multiple akun, itu tidak dibuka di WiFi yang sama. Misalnya teman kita membuka WiFi ini, kemudian kita kontak ke situ, nah itu bisa dideteksi oleh Google gitu. Jadi kadang dianggap sebagai multiple akun. Jadi kalau dianggap multiple akun, itu nanti bisa di-remove atau akun Play Store-nya akun Play Store-nya segini nih akan di-remove oleh Google. Jadi kalian harus daftar ulang mulai dari awal ya, $25 hilang gitu. Nah, itu pekerjaan yang biasa menurut orang yang memang cari uangnya di sini atau memonetis uangnya. Jadi mereka ya di akunnya di-ban, mereka bikin akun lagi seperti itu. Tapi mereka akan menggunakan, bahkan ada yang beli kartu diisi, kemudian paketnya selesai dibuang. Takutnya takut salah gitu. Nanti memang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, yang membuat atau memonetis aplikasi itu dia memang memiliki beberapa akun Play Store, memang digunakan untuk upload banyak banyak ini, apa itu namanya, aplikasi gitu. Jadi mereka memang memiliki multiple account. Nah, jadi takutnya mereka ketukar. Nah, takut ketukar akhirnya yaitu jadi satu pakai data diberesin, eh, setupnya, setelah itu baru dibuang gitu datanya. Nah, di sini sekarang lebih ketat ya, ketika kita ngupload aplikasi ke Play Store itu sekarang lebih ketat, jadi kalian harus
mengisi banyak hal ya. Untuk create app-nya ini sekarang banyak yang harus diisi ya. Ini banyak. Oke, nanti mungkin suatu saat akan saya jelaskan untuk bagaimana untuk upload ke Play Store ini ya. Gitu karena memang sekarang isiannya banyak dan kita tidak langsung semudah dulu. Kalau dulu itu sepertinya cepat ya, di-review atau tidak sepertinya tapi cepat. Kalau sekarang, lebih lama karena ada proses reviewnya, seperti itu. Oke, setelah kita daftar ya, setelah kita daftar nanti bisa, eee, mengikuti yang ada di modul untuk daftarnya. Kalau ini kebetulan sudah daftar dan sudah bayar gitu, memang sudah dipakai. Nah, kita persiapkan ininya, aplikasi kita. Nah, aplikasi kita ini build and release Android app, gitu. Nah, jadi, ketika mau upload ke Play Store ya otomatis kita memerlukan, aplikasi kita. Aplikasi apa yang mau di-upload, seperti itu. Nah, kita bisa adding launcher icon, gitu. Jadi, ikonnya bisa diubah, gitu. Jadi di aplikasi kita misalnya, aplikasi kita seperti ini. Nah, seperti ini kan ini aplikasi kita. Mmm, praktik. Nah, praktik inventory itu kan seperti ini logonya. Nah, ini bisa diubah. Diubah di bagian sini. Di sini itu bisa diubah ya, bisa diubah manual ya, di aset seperti biasa. Nah, di map-nya ini bisa kalian ubah di IC launcher-nya ini. Nah, ini bisa kalian ubah manual. Atau kalian bisa mengubahnya di PubSpec-nya ini. Di PubSpec saya close all. Nah, di PubSpec-nya ini bisa diubah seperti ini. Jadi kalau kita ngubah, ini ada suatu package Flutter Launcher icon, terus kita kita nambahkan ini Flutter icon sama Android True, iOS True, terus ini diginikan image pad. Nah, ini langsung mengenerate ke yang tadi itu. Jadi asetnya kita langsung berubah ikonnya, gitu. Kemudian yang harus kita lakukan setelah mengubah icon, nah ini kita ikuti yang ada di sini. Kita bisa upload, membuat keystore ya, membuat keystore. Keystore itu apa? Keystore itu adalah digital signature ya, ini digital signature yang ada untuk ketika upload ke Play Store. Nah, keystore-nya ini jangan sampai hilang gitu. Jangan sampai hilang, disimpan. Jadi ketika kita mau ngupload lagi ke Play Store, itu keystore itu akan diperlukan gitu. Jadi keystore-nya ini jangan sampai hilang. Nah, keystore-nya gimana? Cara generate-nya ini pakai Max, terus ini pakai Windows. Di-copy ya, ini di-copy. Kemudian ini kembali lagi ke sini. Nah, bentar. Nah, ini Ketul. Sebentar. Ketul Genki. Nah, ini passwordnya itu 6 ya. Kalau misalnya saya tidak 6 gitu. Nah, keystore password is too short, must be at least 6 karakter. Jadi ada 7, 6 karakter ya. Nah, misalnya sebentar.
Salah. Kidul Genki. Oh, already exist ya. Saya sudah pernah buat. Sebentar, yang di sana saya hapusnya dulu ya. Keystore yang sudah saya miliki. Nah, saya ulangi lagi. Jadi ini pakai seperti ini terus 6 ya, 6 karakter. Jangan sampai lupa. Terus what is your first name and last name? Nah, ini bisa diisi sesuai dengan data diri kalian. Jangan ngawur seperti ini ya. Ini saya isi ngawur gini misalnya, atau ya saya isi ngawur aja ya. What is the name of your organization unit? What is the name of organization? What is your city or locality? Di mana kalian? What is the name of your state or province? Is Java ya kalau kita sebetulnya. Two letter country code. Nah, kita 62 harusnya. Nah, ini is correct. Nah, first name, terus organizational unit, kemudian apa lagi itu? Locality, city-nya, provinsinya, udah bener, yes. Nah, keystore saya diletakkan di sini. Diletakkan di sini. Di folder. Nah, folder ini harusnya ada nih. Nah, ini udah terbentuk keystore-nya. Kemudian setelah kita membuat keystore, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini membuat properties ini. Android Key Properties. Nah, Android Key Properties. Jadi di project terus ada Android bikin Key Properties ya. Bikin Key Properties isinya nanti ini dalam sini. Balik lagi ke project, bikin Key Properties. Di sini new file. Nah, bikin Key Properties. Nah, ini saya udah buat nih. Key Properties. Kemudian Key Properties-nya saya prospeknya Key Properties sebentar supaya lebar. Nah, Key Properties-nya itu di sini. Nah, password-nya itu diisi password dari keystore-nya tadi pakai password apa gitu kan, kalian diminta password misalnya tes pas, saya kan 6 ya, 6 karakter. Oke, pasnya tes pas. Upload aliasnya upload juga nggak apa-apa. Kemudian location-nya tadi saya di user ARI. Mana terminalnya? Ini. Nah, ini di user ARI upload ya. Nah, ininya aja ini ganti punya saya. Nah, ini bisa kalian keystorenya sekalian amankan. Jadi supaya nggak hilang, nggak harus ditaruh di sini. Kalian amankan di mana boleh. Gitu. Setelah itu, setelah bikin key properties, kita mengubah ini configure signing Gradle. Nah, Gradle-nya ini jadi di dalamnya sini, di atasnya Android ini bisa ditambahkan di sini Gradle-nya up. Yang Gradle kan ada 2 nih.
Di project Gradle ini kan, ini bukan, yang di app, kemudian di build Gradle. Nah, di atasnya Android, ini ditaruh ini. Gini. Terus apa lagi? Terus sebentar. Nah, ini di build tab-nya. Di build tab-nya ditambahin nih ya. Oh, find dulu build tab-nya kan ini awalnya nih. Ya, awalnya ini dicari build tab. Build tab. Nah, awalnya kan ini kan sama kan sampai debug ini kan. Nah, ini diubah replace it with ini. Di copy nih. Bisa di copy dari sini. Nah, build tab-nya diubah nih. Build tab-nya di replace. Build tab-nya di build tab-nya di replace. Ini. Ya. Sudah. Nah, sudah. Sampai sini sih sudah. Kita bisa langsung nge-build aplikasinya pakai Flutter clean, kemudian pakai Flutter app build Gradle. Ini Flutter build app bundle, sorry. Flutter build app bundle atau kita mau bikin APK. Jadi ada dua versi. Jadi yang direkomendasikan oleh Google kita itu menggunakan app bundle daripada APK. Apa bedanya app bundle dan APK? Kalian bisa cari di sini bedanya. App bundle vs APK. Nah, setahu saya, semoga saya tidak salah ya. Setahu saya bedanya app bundle dan APK adalah ketika kita nah ini ketika kita bikin suatu aplikasi kemudian kita memiliki banyak aset gitu, banyak aset. Ketika kita menggunakan app bundle itu tidak di-download semua dalam satu waktu. Itu setahu saya. Kemudian kalau APK itu harus di-download dalam satu waktu tersebut. Jadi ketika dibutuhkan aja kalau app bundle itu akan di-download. Kalau APK itu aset-asetnya akan di-download sekaligus. Gitu. Mungkin bisa dibaca lagi ya. Nah, ini. Google use a bundle to generate and serve optimized APK for each user device configuration. Jadi sesuaikan dengan user device-nya. So they download only the code and resource they need to run your app. Therefore, user can get smaller and more optimized download. Nah, benar berarti yang saya katakan tadi. Jadi bundle itu ya sesuai aja yang diperlukan. Jadi tidak semua asetnya atau code-nya akan di-download gitu. Kemudian kita jalankan ya ininya. Flutter clean ya ini. Tadi kan disuruh Flutter clean nih di sini tadi. Flutter clean tadi sampai sini ya kan? Flutter clean. Jadi dia akan membuang yang tidak diperlukan. Oke, sudah beres. Kemudian kita bikin bundle kita gitu. Bisa di sini juga bisa bikin APK. Jadi nggak harus
App bundle. Tapi itu tadi perbedaannya. Yang rekomendasikan pakai app bundle ini ya. Ini ya perintahnya ya. Nah, kita build. Nah, sampai sini sebetulnya tinggal tunggu saja. Kemudian nanti kita akan mendapatkan app bundle kita gitu. Yang siap untuk diupload ke Play Store. Tetapi mungkin saya akan menambahkan sampai sini udah beres nih. Nanti akan didapatkan ya, nanti di-download, ditunggu dulu, harusnya muncul di build di aplikasi kita. Oh, build-nya saya di delete pakai Flutter clean ya, di clean. Nah ini build-nya udah dibentuk lagi nih. Tadi kan hilang. Tadi kan habis di delete nih, delete build kan. Nah terus pakai Flutter clean di delete. Kemudian di ini lagi di generate lagi oleh running build Gradle. Terus harusnya nanti muncul di sini. Muncul di sini rilisnya, ditunggu saja. Nah, sambil menunggu, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam build Gradle itu ada yang namanya manifest gitu. Ada yang kok build Gradle di dalam Android itu ada yang namanya manifest. Nah, manifestnya jangan lupa itu kan kita menggunakan Firebase nih, menggunakan Firebase. Nah, Firebase itu kan perlu connect internet. Nah, users permission-nya jangan lupa untuk di set users permission-nya. Kemudian Android app name-nya ini juga bisa diganti sesuai nama ini ya preference yang kalian gitu. Boleh diganti. Kemudian package-nya juga bisa diganti juga gitu ya. Package-nya ini bisa diganti. Nama penamaan package-nya bisa diganti supaya sebentar package ada untuk perintah mengganti nama package name ya. Ada di sini change app change package name. Jadi diupdate di Android Manifest, kemudian diupdate ke Gradle ini. Ini yang perlu diganti ya. Gitu. Jadi package name-nya bisa diganti. Jadi yang perlu diganti di build Gradle, kemudian di Android Manifest gitu bisa diganti. Ini package name itu bisa diganti di Manifest sama di build Gradle-nya itu yang perlu diganti. Jadi sekali kalian pakai package name ini ya akan dipakai terus menerus gitu. Misalnya kayak WhatsApp itu juga punya package name, WhatsApp apa gitu. Ada, bisa di file manager-nya bisa dibuka untuk melihat package name-nya. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi adalah nah di build Gradle itu nah ada version code sama version name. Ada version code sama version name. Oke, store-nya salah. Not found for signing config. Sebentar, case store-nya ini salah. Sebentar, nanti saya betulkan. Nah, ini di sini ini ada apa itu namanya version code sama version name. Jadi misalnya kalian ubah ya, kalian ubah rilisnya version code apa itu namanya sama version name, misalnya code-nya ada yang berubah, itu kalian naikkan integernya ya supaya nanti ketika kalian ngupload versi terbaru
di Play Store ya aplikasi kalian ada seperti ada update gitu. Jadi user-user kalian akan update. Nah, itu akan bisa diubah di sini. Di Paspek YAML itu ada version. Nah, versionnya ini adalah yang pertama adalah build sebentar. Version sama build number ya. Build number sama version code. Jadi version code-nya di belakang ya. Jadi build number sama yang build number-nya yang diubah ya. Build number sama version code-nya. Jadi kalau misalnya kalian ada berubah versinya, nah ini build number-nya dulu. Nah ini build number of for your application like 1, 2, 4, 3. Jadi ada 3 number ini. Plus kalau di Android version name build number. Build number-nya pakai version code. Jadi kalau di Android version code itu adalah sebagai build number gitu. Ini. In Android build name use as version name. Build name-nya itu sebagai version name. Version name-nya berarti yang belakang. Kalau build number ya jadikan version code. Itu yang ada di Android. Jadi ini diubah. Version code sebagai build number-nya ini di sini. Ini nanti akan harus diubah ketika ada update gitu. Jadi supaya aplikasi kalian itu ada update gitu. Misalnya kayak suatu aplikasi Android itu perlu update. Nah, itu karena versionnya ini naik gitu. Kalau misalnya ini build awal atau diupload di awal pertama kali versi 1 juga nggak apa-apa. Nanti dinaikkan jadi satu boleh, dinaikkan di sininya boleh gitu. Yang pada intinya adalah naik gitu. Jadinya ada update di situ. Jadi kok mikir itu gimana aplikasinya kok bisa apa itu namanya ketika buka misalnya suatu aplikasi, misalnya aplikasi WhatsApp atau aplikasi apa kok ini naik gitu, ada update. Nah, itu memberitahunya gimana? Ternyata di sini ada suatu versi di sini. Nah, ada suatu versi, versinya berubah ya berarti ada yang perlu diupdate, user yang lain perlu update gitu. Nah, ini yang itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian nanti ini mungkin ada error ya. Sebentar, saya bikin lagi case store-nya ya. Case store-nya bikin itu ya jadi error ya tadi. Validate signing release. User Ari am not found for signing config. Sebentar saya generate ulang untuk case store-nya ya. Case store di sini. Permasalahannya ada di case store.
Didn't match. First name, last name. Oke, kemudian tadi ada di key properties ya. Key propertiesnya udah betul kah? User, hari, root key store. Terus dicoba Flutter clean. Terus build ya, app bundle. Tunggu. Kalau secara aplikasi sudah jalan ya ini. Tadi dilihat di visor ya, bisa dilihat di visor. Gini. Misalnya diklik ya, stoknya jadi 10 misalnya. Nah itu stoknya sudah update. Coba dilihat dulu, build Gradle-nya belum selesai. Ditunggu saja ya, nanti harusnya keluar di sini. Oke. Sambil saya review lagi ya, jadi aplikasinya ini untuk transaksi stok inventory ya. Ada untuk new product ya. Kemudian ada juga untuk delete ya, update gitu. Walaupun ini bukan aplikasi versi terbarunya ya, tapi bisa dibuat contoh ya. Masih nge-build ya. Terus nanti ada rilis nih. Ditunggu. Masih. Masih. Xlin-nya nggak apa-apa. Kita cek untuk habis ini error tidak. Oh, build release-nya ya. Yang di sininya ini.
Oke, itu tadi ternyata errornya ada di key properties ya. Makanya key store-nya kok error. Ternyata di key properties-nya ini ada ini. Ada .cks, terus belakangnya belum saya hapus. Gitu, ini harusnya dihapus. Nah, kemudian di build ulang, akhirnya terbentuklah di output-nya di sini. Di build ya, build app output, kemudian bundle, app release. Nah, app bundle inilah nanti yang akan diupload ke Play Store. Mungkin seperti itu untuk mentoring kali ini. Untuk selanjutnya mungkin berapa cara atau step by step, jadi ngisi banyak form atau isian di Play Store, kemudian mengupload app release kita ini ke Play Store. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Mungkin jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di Discord. Oh sebentar, ini app release-nya ya, sorry. Nah ini app release-nya. App release-nya inilah yang nanti akan diupload ke Play Store. Oke, terima kasih.